Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali kita dalam program Randau Kehidupan untuk episode yang ke-7. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kami mempunyai kesempatan untuk berkumpul di studio untuk berbincang dan berkongsi pendapat bagi tajuk yang sudah kami pilih pada hari ini. Tajuk yang akan kita bincang dalam Randau Kehidupan pada hari ini adalah Perjanjian di Sinai. Satu topik yang menarik. Dan saya berterima kasih juga dan bersyukur karena ditemani oleh panel yang setia, rekan-rekan yang setia bersama-sama dengan saya. Tidak lain tidak bukan, kita ada Dr. Gerard, dia adalah seorang pensyarah di Fakulti Kependetaan di Asia Pasifik International University. Kita ada Pastor Brian, dia orang kuat di Hope Channel Southeast Asia. Dan kita ada Pastor Minsun, yang ketika ini sedang belajar di dalam jurusan teologi, Fakulti Kependetaan di Asia Pasifik International University. Apa kabar para panel? Luar biasa. Mungkin kita boleh lambaikan tanda terima kasih kepada kita punya penonton yang sudah menyokong kita daripada mula lagi sehingga sekarang. Sebelum kita lanjut perbincangan kita pada hari ini, saya ingin menjemput Pastor Minsun untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar, bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengundang kuasa dan Roh Kudus Tuhan menyertai kami untuk memberikan kami kebijaksanaan dan pengetahuan agar apa yang kami bincangkan biarlah itu setuju dengan kehendak-Mu, memberikan inspirasi dan kami mendapat ilham daripada kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih karena Tuhan campur tangan dan menyertai kami dalam perbincangan ini. Kami mohon dan persembahkan doa ini melalui nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Minsun. Saya ingin mulakan perbincangan ataupun perkongsian pada hari ini dengan ayat yang terdapat dalam Keluaran 19 ayat yang keempat. Dia berbunyi seperti ini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Sangat menarik ayat ini, dikaitkan juga dengan seekor hewan ataupun burung yang bernama ataupun jenis Raja Wali. Saya tidak pernah melihat bagaimana Raja Wali mengajar anaknya untuk terbang. Tetapi kalau kita melihat kajian-kajian daripada National Geographic Channel, dia menjelaskan bagaimana burung jenis ini mengajar anaknya untuk terbang. Nah, bukan alang-alang. Yang mana cara dia mengajar anak untuk terbang luar biasa sekali. Di mana dia bawa anaknya terbang ke tempat yang tinggi dan langsung dibiarkan jatuh ke bawah. Dan kalau ibu helang ini tidak ataupun dia perasan bahwa anak dia yang dilepaskan tadi tidak mampu untuk melebarkan sayap, maka ibu ini akan langsung turun ke bawah dan menyambut anaknya tadi supaya anaknya jatuh di belakang. Bila kita melihat bagaimana Tuhan memimpin ataupun bersama-sama dengan bangsa Israel, juga sebenarnya dengan cara yang luar biasa. Banyak orang ya melihat bahwa Tuhan di zaman perjanjian lama ini adalah Tuhan yang bengis, Tuhan yang ganas. Dia menyuruh bangsa Israel keluar sehingga bangsa ini mengalami bermacam-macam cabaran. Sehingga bangsa ini mengeluh, bangsa ini mengomplain. Dan bila kita baca, seolah-olah Tuhan tidak memperdulikan mereka. Tetapi daripada ayat ini kita lihat, ayat Keluaran 19 ayat yang keempat. Bahwa Tuhan sebenarnya mendukung bangsa itu, bersama-sama dengan bangsa itu dalam perjalanan mereka keluar daripada Mesir. Saya melihat bagaimana Tuhan memerintah kepada Musa. Berjumpa kepada siapa? Firaun. Minta supaya ataupun dia suruh Musa jumpa Firaun supaya Musa boleh mengatakan kepada Firaun bahwa bangsa Israel harus keluar daripada Mesir. Selama 400 tahun mereka di Mesir, mereka telah menjadi bangsa yang boleh kita panggil sebagai bangsa yang hamba, ya, kelas bawahan. Dan mereka juga telah rusak oleh penyembahan-penyembahan berhala. Dan inilah yang saya lihat kehidupan bangsa Israel ketika dalam kekuasaan Firaun.
Dan Tuhan menyuruh mereka keluar dari sana supaya mereka boleh memelihara kembali hukum yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Dan dalam perjalanan mereka keluar daripada Mesir itu, Tuhan tidak kasih biar. Bahkan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Saya masih ingat dalam bacaan ataupun bacaan yang saya buat, bagaimana Israel komplain hari-hari makan roti. Ya, mereka mahu juga daging. Mereka komplain panas, mereka komplain sejuk. Tuhan lakukan sesuatu untuk membalas segala keluhan-keluhan mereka. Luar biasa sekali. So, itu adalah bunga-bunga ya, kita punya perbincangan pada hari ini, dan saya percaya kita punya para panel ada lagi yang mahu dikongsikan dan mahu ditambah. Dipersilakan. Perkataan yang Pastor Friendly gunakan tadi, gambaran bagaimana Tuhan menyatakan didikannya sebagai bengis. Dan dalam bahasa Inggris ada satu perkataan yang saya lihat boleh digunakan ya untuk mewakili cara Tuhan mendidik anak-anaknya, yaitu firm. Ya, saya tak pasti dalam bahasa Melayu kita sebutkan firm ini sebagai teguh, sebagai konsisten lah ya, konsisten. Dan tujuannya adalah supaya anak-anak ini belajar untuk berdikari. Asuhan itu harus diberikan terus-menerus, didikan itu harus diberikan terus-menerus supaya satu hari nanti sama seperti anak burung Raja Wali itu, mereka boleh terbang sendiri. Dan biasanya helang ataupun Raja Wali ini akan menunggu sehingga saat anak itu akan hampir jatuh ke bawah. Ya, dia tidak akan selamatkan kalau hanya separuh separuh kejatuhan saja ya. Dia akan tunggu sehingga masa yang sesuai karena dia begitu yakin dengan speednya untuk menangkap semula anaknya itu. So, tapi apa yang penting adalah pada masa setiap kali kita menerima didikan Tuhan itu, pada masa itulah kita sebenarnya memperkuatkan diri kita dan kita meneguhkan keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada keberadaan Tuhan dan perlindungan dan penjagaannya yang begitu konsisten terhadap diri kita. Malang sekali bangsa Israel ini dia tidak melihat semua itu, walaupun mereka melihat, menyaksikannya terjadi di depan mata mereka. Saya percaya hukuman bukanlah hukuman ya, tetapi apa yang Tuhan benarkan untuk mereka lalui selama ratusan tahun di Mesir itu sedikit sebanyak telah menyumbang kepada kemurtadan mereka, kepada hilang kepercayaan dan keyakinan mereka kepada kewujudan Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini, yang mereka nantikan untuk melihat kepenuhan daripada janji ya, bahwa Tuhan akan membawa mereka ataupun keturunan Abraham ini nanti pulang kembali kepada tempat yang telah pun dijanjikan kepada Abraham moyang mereka itu. So, pengalaman bila berada dalam keadaan yang begitu menekan, begitu sukar, seperti golongan minority ya, tidak berdaya, bekerja seperti seorang ulun ya, abdi yang tidak menerima upah yang selayaknya, secara turun-temurun sistem keagamaan yang tidak begitu terurus ya, walaupun mereka masih ada pemimpin dalam agama, masih ada keturunan dari keturunan Lewi yang menyelenggarakan ibadah dan juga kebaktian itu, tetapi oleh kerana keadaan sekeliling yang menekan itu yang menyebabkan mereka berasa begitu rendah dan hilang keyakinan kepada keberadaan dan juga kepenuhan kepada janji-janji Tuhan ini. Terima kasih Pastor Brian. Pastor Mincun ada mau tambah? Oke, sering kita melihat ataupun mendengar statement yang Tuhan kelihatan bengis. Tetapi mungkin kita boleh tukar kepada satu perkataan lain, yaitu Tuhan lebih tegas. Oh, tegas ya. Untuk Tuhan mendisiplinkan umat Israel. Dan bila satu disiplin itu keras,
yang seperti kalau kita lihat hari ini, para askar mendapat disiplin yang keras daripada atasan dia untuk menghasilkan jati diri yang lebih baik. Betul. Dan saya percaya Tuhan juga ingin mendidik bangsa Israel ini supaya mereka mempunyai karakter yang luar biasa ataupun berkualiti ataupun menyerlakan satu kehidupan yang boleh menjadi saksi kepada bangsa lain. Karena saya pikir, dan kita pikir semua bahwa Israel ini dipilih untuk menjadi satu bangsa yang di mana akan memperlihatkan karakter Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan karakter yang baik itu terhasil melalui satu perjalanan yang sedikit keras untuk menghasilkan karakter-karakter yang dari dalam itu dan menghapuskan hal-hal yang boleh menyembunyikan karakter Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Terima kasih Pastor Mincon. Ya, sangat menarik sekali bila perkataan bangis itu ditukar menjadi tegas. Dan apabila saya lihat dalam Hosea pasal yang ke-11, ya saya sangat suka dia punya tajuk besar di sini. Dia katakan kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Macam mana besar sekalipun kedegilan orang Israel itu, kasih Tuhan kepada mereka jauh lebih besar. Dan bagaimana cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia mengasihi bangsa Israel ini adalah melalui yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pastor Minson tadi. Dia menunjukkan melalui ketegasannya. Dan sayang sekali ketegasan itu kadangkala disalah anggap. Dan ini yang menyedihkan. Dengan lembut Tuhan berurusan dengan Israel dalam pembebasan mereka daripada perhambaan di Mesir dan di dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Dan sangat menarik bagaimana Tuhan sebenarnya begitu setia kepada bangsa ini. Dan ketika orang-orang ataupun yang berdosa, yang menderita datang kepada Kristus, sangat menarik apabila dia melihat bukan hanya orang-orang yang meminta tolong. Dia tidak hanya melihat kepada penderitaan orang itu, tetapi semua dia ambil kira. Semua dia ambil kira. So agak sukar untuk kita sebagai manusia bayangkan. Secara logiknya bila seseorang itu datang kepada kita mohon bantuan, kita ada kecenderungan untuk hanya mahu mendengar masalah dia. Tetapi Tuhan bukan jenis yang hanya mahu melihat penderitaan manusia, hanya mahu melihat mendengar masalah kita. Tetapi Tuhan mempunyai cara yang lebih jauh besar daripada melihat penderitaan masalah kita. Dr. Gerard ada penambahan? Seperti yang kamu katakan, Bang Yesus ataupun ya kita panggil Tuhan mengetahui sebagai guru agung, sebagai mentor, dia mengetahui apa yang diperlukan oleh orang-orang yang belum lagi sepenuhnya mengenal dan mampu untuk mengikut Yesus. Itu sebab dalam perjanjian lama juga kita melihat bagaimana Tuhan mengajar bangsa Israel untuk berjalan seperti kita lihat dalam Hosea, tetapi mereka lupa juga kita melihat itu. Saya pikir Tuhan ini begitu sabar untuk membentuk bangsa Israel yang sudah lama mungkin berlapis-lapis keturunannya berada di Mesir dan mereka mungkin sudah melupa itu semua. Dan Tuhan mempunyai level-level tertentu untuk menjangkau mereka sehingga mereka dalam kehidupan mereka sebagai umat-umat Tuhan. Demikian juga lah Yesus ketika dia datang, dia boleh melakukan itu, dia memenuhi semua keperluan mereka. Bezanya antara Yesus Tuhan dengan kita pada hari ini, kita tidak mempunyai semua resources. Itu sebab barangkali kita tidak dapat memberi janji kepada
orang yang datang minta tolong kepada kita ataupun orang yang kita mau tolong untuk memberikan dia satu kehidupan yang holistik. Yes. Tuhan boleh, Yesus boleh, sebab dia amin. mempunyai sumber yang sepenuhnya. Yang kita boleh lihatlah dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Seperti itu. Terima kasih Dr. Gerard. Pastor Brian, ada mau dikongsikan? Belum lagi. Belum lagi. Okay. So kelihatannya macam ada sesuatu yang mau dikasih keluar. Ada, tapi simpan dulu. Simpan dulu. Ya. Kita juga lihat satu di sini mengenai rencana penyelamatan ataupun the pattern of salvation. Sangat menarik tajuk ini, tajuk kecil ini. Bagaimana rencana penyelamatan itu berlaku. Nah, kalau saya baca di dalam Keluaran 6 ayat yang ke-5 hingga yang ke-6. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman yang berat. Nah, menarik ayat ini bahwa Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dialah yang akan memberikan kelegaan kepada bangsa Israel. Dialah yang memberikan pembebasan kepada Israel pada waktu itu. Seperti yang sudah Dr. Gerard katakan tadi, bagaimana bangsa Israel yang sudah berlapis-lapis generasinya ini. Ya, saya kaitkan lagi dalam Hosea chapter pasal yang ke-11. Dikatakan di sini bahwa bangsa itu sudah mulai meninggalkan Tuhan. Bahkan mereka juga melupakan nama Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan ya di dalam chapter ini, kalau kita baca satu pasal ini ya, dikatakan bahwa Tuhan akan berusaha untuk menempatkan mereka di rumah-rumah mereka. Tuhan akan berusaha, sekali lagi, Tuhan mahu membawa mereka kembali di tempat yang sepatutnya mereka perlu berada. Sangat menarik di sini bagaimana rencana penyelamatan ini yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Saya sangat tertarik bahwa rencana penyelamatan ini, rencana penebusan yang dilakukan oleh Yesus tidak boleh dilakukan kalau Yesus masih lagi Tuhan. Dia hanya selesai bila Yesus menjadi manusia, menjadi penebus. Nah, sangat menarik di sini ya. Saya ingin baca di dalam komentari Ellen G. White dalam SDA Bible Commentary volume ke-7 halaman 925. Dia tidak dapat melakukan ini sebagai Tuhan, tetapi dengan datang sebagai manusia, dia mati. Dengan kematian, dia mengatasi kematian. Kematian Kristus menanggung kematian dia yang memiliki kekuatan kematian dan membuka pintu kubur bagi semua orang yang menerima dia sebagai penyelamat pribadinya. Menarik sekali bagaimana rencana penyelamatan itu telah dilakukan oleh Tuhan. Dan saya percaya ya, kalau yang banyak juga yang mempersoalkan yang mati itu bukan Yesus ya. Tetapi inilah yang kita belajar firman Tuhan, bahwa dia sendiri mengosongkan dirinya menjadi manusia biasa, mati bagi setiap satu kita. Pastor Minsun, ada mau tambah-tambah? Ini satu perkara yang istimewa tentang Tuhan, atau Tuhan Yesus. Karena dia turun sebagai 100% manusia dalam daging, dan pada masa yang sama juga dia adalah entiti Tuhan yang 100%. Dan mengapa dia melepaskan kemuliaan dan kuasa dia di surga? Karena dengan kemuliaan dan kuasa yang original, dia tidak boleh mati. Artinya dia tidak boleh fulfill itu rencana kematian dalam diri dia untuk menebus manusia. Dan saya rasa ini satu unik yang kalau kita pelajari dengan kalau kita korek mengapa dan kenapa Tuhan itu tidak mati dan begini, kita tidak boleh merungkai semua misteri ini. Dan saya pikir kita tidak perlu untuk merungkai terlalu dalam mengapa hal ini. Sebab kita hanya menemui jawaban yang tepat apabila kita bertemu dengan Tuhan nanti. Terima kasih. Saya ingin mencelah yang saya simpan tadi ya. Kalau kita lihat kembali janji tentang rencana penyelamatan
yang Tuhan telah berikan seawal waktu kejatuhan manusia di Taman Eden. Tuhan melihat jauh ke hadapan, ya, di mana Dia harus menyelamatkan manusia itu dan membebaskan mereka secara total daripada hukuman dosa, yaitu kematian kekal itu. Kematian yang ada secara fizikal yang terjadi terus menerus di dunia ini itu tidak terlampau merisaukan Tuhan, ya, dan itu harus terjadi karena dosa juga. Dan untuk Adam dan Hawa, rencana penyelamatan bagi mereka pada masa itu adalah mereka akan melihat keturunannya nanti akan ditebus, dan iblis yang telah menipu mereka itu, memperdayakan mereka itu, akan dikalahkan secara total pada waktu itu, pada waktu kedatangan sang anak ataupun keturunan daripada perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular ataupun iblis itu. Kalau kita lihat kepada Nuh, di mana rencana penyelamatan Tuhan untuk Nuh adalah betul-betul untuk menyelamatkan secara fisikal, ya. Karena dia melihat Nuh mendapat perkenan di matanya, Nuh menyenangkan hatinya, dan Nuh ini adalah orang yang benar, satu-satunya orang yang benar dan saleh yang bertakwa kepada Tuhan pada masa itu, yang harus diselamatkan untuk meneruskan keturunan ataupun apa yang telah pun dijanjikan kepada Adam dan Hawa sebelum itu, untuk preserve, ya, the remnants yang sisa itu daripada Nuh. Dan untuk itu Nuh harus hidup. Ya, jadi ini adalah penyelamatan yang betul-betul secara fisikal. Dia harus meneruskan kelangsungan hidupnya agar dia boleh meneruskan generasi seterusnya. Apabila kita lihat kepada Abraham, rencana penyelamatan untuk Abraham itu dia bukanlah penyelamatan fisikal, ya, tetapi lebih kepada Tuhan ingin preserve juga, ya, karena bagi Tuhan Dia memilih Abraham, Dia melihat kualiti yang ada pada Abraham walaupun di tengah-tengah kehidupannya yang dikelilingi oleh orang ramai yang mungkin sudah murtad, ya, dan pengaruh-pengaruh itu boleh membahayakan rencana Tuhan, ya. Dan Abraham ini telah mendapat perkenan di mata Tuhan untuk memulakan satu covenant daripada keturunannya nanti akan berkembang menjadi keturunan yang akan mewakili bangsa Tuhan dan seterusnya mewakili sifat Tuhan di dunia ini. Dan seterusnya dari Abraham itu kepada cucu cicitnya bangsa Israel yang kita pelajari. Dan ini bukan juga bersifat penyelamatan fisikal, ya, karena mereka selamat. Mereka sebenarnya tinggal di sebuah negara yang begitu makmur, cuma keadaan mereka itu yang didiskriminasi lah, ya. Tetapi mereka hidup dan mereka menikmati kehidupan lah, walaupun sebagai bangsa yang tertindas, tertekan, tapi mereka hidup. Jadi bukan penyelamatan fisikal daripada kematian, tetapi lebih kepada memenuhi apa yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham, ya, supaya anak-anaknya itu nanti akan dibawa kembali ke tanah yang telah diberikan kepada mereka, dibebaskan daripada perhambaan, ya. Dan itu juga merupakan satu konsep yang sangat tepat, yang secara rohaninya yang kita lihat dipenuhi ataupun digenapi oleh Yesus sendiri, perhambaan daripada dosa, ya. Kalau bangsa Israel itu perhambaan fisikal, ya, tenaga mereka, marwah mereka, ya, nama Tuhan yang dipijak-pijak oleh bangsa Mesir, ya, karena mereka begitu tertindas pada masa itu. Tetapi bagi kita secara rohani, kita dibebaskan daripada beban ataupun perhambaan dosa itu. Dan melalui analogi ataupun ilustrasi bangsa Mesir dibebaskan ini merupakan, saya percaya, konsep penebusan yang begitu jelas, yang begitu mudah kita fahami, dan itu sebenarnya yang membantu kita untuk mengerti konsep penebusan, penyelamatan yang Tuhan Yesus genapi atau penuhi di kayu salib itu, ya. Tapi kalau kita lihat dari satu persatu, ya,
rencana penyelamatan itu yang dinyatakan Tuhan kepada Adam dan Hawa, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada bangsa Israel dan kepada kita, patternnya itu ada, ya, tetapi mungkin daripada cara yang berbeza. Tapi yang saya percaya, bagi saya yang amat jelas adalah pembebasan bangsa Israel daripada Mesir itu, daripada belenggu beban fizikal, dan kepada kita beban dosa yang begitu berat, kematian yang kekal itu. Thank you, Pastor Brian. Dr. Gerard, macam mana kita mahu explain kepada rakan-rakan yang sedang menonton bahwa pattern itu masih lagi berjalan ataupun berlangsung even sekarang, rencana penyelamatan itu, daripada permulaan dia berlaku sehingga zaman kita sekarang. Saya pikir Pastor Brian sudah jelaskan itu agak dengan melihat kepada sejarah yang kita baca dalam Alkitab. Dan pada hari ini pun juga Pastor Brian saya pikir sudah ada menyentuh sedikit tadi. Dari segi spiritualnya kita pada hari ini melihat corak itu juga, bahwa dalam situasi ataupun keadaan manusia pada hari ini, dari segi spiritualnya kita dalam kongkongan, dalam belenggu, dalam perhambaan dosa. Kemudian datang juru selamat dan dia membebaskan kita. Ini yang kita panggil dalam konsep teologinya, yang kita panggil Exodus motif ataupun motif keluaran, di mana dalam sepanjang sejarah itu kita dalam perhambaan kita dibebaskan. Kamu lihat pattern yang sama dalam buku Hakim-Hakim. Kita melihat pattern yang sama ketika mereka ditawan ke Babylon dan Tuhan membawa mereka keluar dari sana. Kita melihat juga ini pada zaman Perjanjian Baru, di mana Yesus datang untuk membebaskan manusia, tetapi bukan daripada Romawi pada masa itu barangkali, tetapi lebih besar daripada hanya sekadar kerajaan Romawi sahaja, yaitu kebebasan daripada dosa. Dan pada hari ini saya pikir pattern itu masih ada juga. Ada masanya kita tidak mau memanggil Tuhan hanya ketika kita masih senang ataupun masih lagi comfortable. Tapi apabila kita sudah berada dalam keadaan yang terdesak, orang bilang sudah jatuh ke dasar, barulah kita memanggil Tuhan. Dan pada masa itulah Tuhan datang dan dia mengeluarkan kita, sama seperti Tuhan mendengar bangsa Israel, keluhan mereka, seruan mereka, dan Tuhan membebaskan mereka. Antara yang boleh kita lihat pada hari ini secara praktikal adalah mungkin para penonton merasakan bahwa mereka terbelenggu oleh satu-satu ketagihan, sesuatu yang mereka tidak boleh melepaskan diri mereka daripada hal tersebut, dan mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan datang, dengar, dan dia melepaskan mereka. Responnya adalah kalau kita melihat Mazmur 107, dia katakan puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab kasih setianya. Nah, perkataan kasih setia itu adalah perkataan yang sangat-sangat berkait dengan covenant. So itu pattern dia masih lagi berlangsung sehingga pada hari ini. Jadi apabila saya pikir para penonton merasakan hal yang mereka rasakan pada hari ini, tidak boleh terlepas daripada itu semua. Berserulah, baca Mazmur 107. Kamu boleh faham apa yang saya maksudkan. Terima kasih Dr. Gerard atas jawaban tadi, dan juga para panel sekalian. Saya ingat banyak lagi yang kita boleh kupas, tetapi saya melihat bahwa persoalan-persoalan ataupun perkongsian ini boleh dilanjutkan ke episode yang akan datang. Karena pada episode yang akan datang, tajuknya tidak juga terlalu jauh daripada tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Dan sekali lagi, terima kasih kepada para panel atas keterlibatan dan perkongsian-perkongsian yang sudah kita dengar sebentar tadi. Saya percaya topik ini memerlukan lebih banyak pendalaman sebenarnya, lebih banyak penyelaman di atas isu ini. Tetapi ya itulah, kita coba bincang bawa pada perbincangan yang akan datang.
So, sekali lagi, terima kasih para panel. Jangan lupa minggu depan sertai saya lagi di tempat ini. Untuk menutup kita punya perbincangan pada hari ini, saya senang sekali ajak Pastor Brian untuk pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, hati kami begitu bersuka cita karena firman Tuhan sekali lagi telah meyakinkan kami akan kasih setia Tuhan yang begitu kekal dan ketara sehinggalah kepada saat ini. Kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan telah berusaha untuk menyelamatkan kami melalui rencana-rencana yang begitu indah dan telah pun digenapi oleh anak Tuhan sendiri, Yesus Kristus, yang telah pun menyerahkan tubuhnya untuk mati di kayu salib demi untuk membebaskan kami daripada beban dan belenggu dosa kami dan menjauhkan kami daripada hukuman dosa, yaitu kematian kekal. Dan melalui nama Yesus itu Tuhan, kami berpeluang dan diberikan penghormatan untuk diangkat sebagai anak Tuhan dan seterusnya memiliki kehidupan kekal yang merupakan rencana Tuhan yang asal sewaktu Tuhan menciptakan kami manusia. Tolong kami Tuhan untuk terus setia dan terus kekal berada di bawah perjanjian ini. Perjanjian yang Tuhan telah meteraikan di Gunung Sinai bersama dengan bangsa pilihan Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan karena Tuhan memandang kami sebagai harta yang begitu berharga di mata Tuhan. Dan kami doakan agar Tuhan akan terus menaungi kami menjadi Tuhan di atas kehidupan kami sepanjang kehidupan kami di dunia ini, sebelum kami menghembuskan nafas yang terakhir, ataupun Tuhan sebelum apabila kami telah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, supaya kami akan dapat dipersatukan semula dengan Tuhan di sorga, di tanah perjanjian yang Tuhan telah sediakan untuk kami berdiam selama-lamanya dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati semua para penonton setia kami. Biarlah kami didekatkan kepada Tuhan melalui sesi pembelajaran randau kami pada hari ini. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian. Dan juga terima kasih kepada para penonton yang sudah setia daripada awal sehingga akhir program pada hari ini. Dan jangan lupa turut serta bersama-sama dengan kami di Randau Kehidupan di episode yang ke-8 minggu hadapan. Tuhan memberkati.